Hai, saya Dea. Saya Nadira. Saya Wasilatul. Saya Isan. Kami dari kelompok Macam tak betul je budak ni. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Monumen Nasional Pancasila Sakti. Ikutin terus. Aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang pada tanggal 12 Desember 1945 melakukan perampokan harta benda penduduk desa Sepatan dan pembunuhan di berbagai tempat. Peristiwa revolusi sosial di Langkat pada tanggal 9 Maret 1946. Akibatnya timbul rasa tidak puas pada sebagian rakyat dan menuntut agar sistem kerajaan dihapus. Pemogokan buruh Sarbupri pada tanggal 23 Juni 1948. Salah satu usaha PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintah RI. Pengacauan Surakarta pada tanggal 19 Agustus 1948. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Demokrasi rakyat melakukan aksi-aksi politik dan tindakan kekerasan. PKI melakukan pengkhianatan dengan kampanye menyerang politik pemerintah, aksi teror dan mengadu domba kekuatan bersenjata. Pada tanggal 18 September ditandai dengan 3 kali letusan pistol PKI. Mengadakan pemberontakan di Madiun. Pembunuhan di Kawadenan, Ngawen pada 20 September 1948. Markas kepolisian diserbu oleh pasukan PKI. Mereka ditelanjangi kemudian disekap di sebuah ruang sempit di belakang Kawadenan, Ngawen. Polisi tersebut dihukum mati. Pembebasan Goreng-Gareng pada 20 September 1948. Kejadian silam ini merupakan petaka terburuk dan keji dalam sejarah bernegara yang dialami bangsa Indonesia. Tak terbilang berapa banyak kiai dan santri yang nyawanya melayang sia-sia di tangan PKI. Penghancuran PKI di Soko pada 28 September 1948. Kompi Sumadi menyerbu dari arah selatan berhasil merebut Tuk Puyangan, sebuah bukit yang tidak jauh dari markas komando pasukan PKI. Pembantaian di Dungus pada tanggal 1 Oktober tahun 1948. Pembantaian dilakukan di sebuah rumah seorang penduduk dan beberapa tempat. Mayat para korban dikubur dalam lubang besar atau dibuang ke sungai. Penangkapan Amir Syarifuddin pada tanggal 29 November tahun 1948. PKI mengadakan konsolidasi di daerah Gunung Limun. Pemberontakan terpecah menjadi beberapa rombongan yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Serangan gerombolan PKI ke asrama polisi pada tanggal 6 Agustus 1951. Mereka meneror rakyat dengan cara perampokan, pembakaran, dan pembunuhan. Peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret tahun 1953. Perkebunan tembakau di Desa Perdamaian, area tersebut ditempati penggarap liar. Akhirnya MKTBP PKI 14 Maret untuk mencapai sasaran tersebut PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam ABRI. Peristiwa Kanigoro, organisasi partai politik, organisasi massa Islam, membendung intimidasi dan penyusupan pengaruh komunisme ke dalam organisasi mereka. Penculikan Abdul Haris Nasution. Ia merupakan sasaran utama, namun ia berhasil lolos dari sergapan pasukan Cakrabirawa di kediamannya. Penculikan MT Haryono. Kendati pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika kelebat bayangan bergerak. Sersan Bungkus langsung menembakkan senjatanya ke arah sosok yang bergerak itu. Tak disangkanya sosok itu adalah Mejen MT Haryono. Dan tembakan tersebut seketika menewaskan Mejen MT Haryono. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI AD diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudian dibawa ke Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Peristiwa Kentungan Yogyakarta yaitu peristiwa penculikan dan pembunuhan 2 pahlawan. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 27 September 1965, mengintimidasi partai politik dan organisasi masa lawannya. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Berikut adalah barang-barang yang digunakan untuk pengangkatan jenazah dan pakaian yang digunakan oleh para jenderal-jenderal yang telah gugur. Seperti tabung oksigen di saat pengambilan jenazah, pakaian, dan senjata-senjata yang digunakan di saat penculikan itu terjadi. Ini adalah kondisi rumah penyiksaan di mana jenderal-jenderal disiksa. Dan ini adalah dapur umum yang ada di dekat rumah penyiksaan itu dan beserta perabotannya yang masih ada.